Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab bangun ruang sisi lengkung ya untuk kelas 9. Nah, di sini bangun ruang sisi lengkungnya itu bentuknya kerucut ya. Nah, kita mau cari luas permukaan dan volume dari bangun kerucut. Nah, perhatikan di sini. Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, kita lihat dulu yang bagian A-nya. Nah, untuk yang A, diketahui jari-jari kerucut adalah 4 cm dan tingginya 12 cm ya. Nah, jadi ini 4 cm itu adalah jari-jarinya ya. Ini jari-jarinya 4 cm. Nah, kemudian 12 itu adalah tingginya kerucut. Nah, kemudian tadi kita mau nyari luas permukaan sama volume ya. Luas permukaan sama volumenya kita mau cari. Nah, artinya nanti kalau misalnya luas permukaan itu nanti kita butuh S ya, atau disebut juga dengan garis pelukis gitu ya. Nah, perhatikan di sini, ini kan tingginya 12 nih. Nah, ini saya tarik sini ya. Ini kan sama kan? Nah, ini 12. Nah, karena kita mau cari luas permukaan, harus dicari sisi garis pelukisnya dulu ya, atau S-nya. Nah, kemudian gunakan triple Pythagoras ya. Untuk mencari S itu kan sisi miring. Ya, ini siku-siku di sini. Itu akar dari 12 sama 4-nya ditambahin ya. Berarti 12 kuadrat ditambah 4 kuadrat gitu ya. Nah, kemudian kita cari lagi akar dari 12 kuadrat itu adalah 144 dan 4 kuadrat adalah 16. Akar 144 tambah 16 160 ya. Nah, kemudian 160 itu nggak bulat ya, nggak bisa diakarin. Jadi akarnya itu nggak bagus gitu. Nah, berarti harus disederhanain lagi. 160 dibagi sama bilangan kuadrat. Penyederhanaan bentuk akar ya dipelajari lagi ya. Ini pernah belajar juga di kelas 9 ya. Jadi 160 itu kan 16 dikali 10 ya. Jadi kita bagi sama bilangan kuadrat ya. Nah, 160 itu adalah 16 dikali 10. Kemudian, ini 16-nya kita akarin ya. Akar dari 16 itu kan 4. Tulis 4-nya di luar. Kemudian 10 itu nggak bisa diakarin ya. Nah, berarti 10-nya tetap di dalam. Nah, berarti akar dari 160 itu adalah 4 akar 10 cm. Nih ya. Jadi nilai S-nya sudah ada ya, 4 akar 10 cm. Kemudian, berikutnya kita mau nyari luas permukaan. Nah, ini luas permukaan kerucut ya, rumusnya. Rumusnya dipelajari lagi, dipahami ya. Oke, luas permukaan kerucut itu rumusnya Pi dikalikan dengan R, buka kurung, R ditambah S. Nah, ini rumusnya. Pi yang kita gunakan itu adalah 3,14 ya. Masukin angkanya ya, substitusikan angkanya. Pi-nya adalah 3,14. Nilai R, R-nya itu 4 ya. Ini R-nya udah ada ya. Ini R nih. R-nya 4 cm. Berarti R-nya 4, kemudian dikali dengan buka kurung, R ditambah S. Berarti R-nya kan 4. Berarti 4 ditambah S. S-nya itu adalah 4 akar 10. Tulis 4 akar 10 gitu ya. Ikutin ya. Ikutin rumus ini, kemudian diganti angkanya. Disederhanain lagi. 3,14 dikali 4 itu hasilnya adalah 12,56 ya. Kemudian buka kurung, 4 ditambah 4 akar 10-nya saya turunin ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita buka ya kurungnya. Dibuka kurungnya artinya dengan menggunakan sifat distributif. Nanti ininya dikalikan ke sini. Nah, kemudian ininya dikalikan ke sini gitu. Nah, menjadi 12,56 dikali 4 itu hasilnya adalah 50,24 ditambah 12,56 dikalikan dengan 4 akar 10. Berarti 12,56 dikali 4 kan 50,24. Nah, akar 10-nya ngikut ya. Berarti 50,24 akar 10. Satuannya adalah cm persegi. Nah, ini jawabannya untuk luas permukaan ya. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian volumenya. Tulis rumusnya dulu ya. Tulis rumusnya dulu. Volume kerucut itu 1/3 dikalikan Pi dikalikan dengan R kuadrat T.
Nah, ini ya, volume kerucut rumusnya sepertiga pi R kuadrat T. Tinggal dimasukin angkanya, sepertiga dikali pi-nya itu adalah 3,14, nilai R-nya tadi 4 ya, berarti dikali 4, karena R kuadrat nih. Kalau R kuadrat berarti 4 dikali 4. Dikalikan lagi sama tinggi kerucut. Tinggi kerucutnya itu 12 ya. Nah, dari sini kita bisa hitung. Ini 12 sama 3 bisa dicoret ya. Dibagi ya. 12 dibagi 3 itu adalah 4. Nah, berarti 3,14 dikali 4 dikali 4 dikali 4. Nah, itu hasilnya adalah 200,96. Volume satuannya cm kubik. Nah, ya, seperti ini ya. Jadi, LP itu luas permukaan. Luas permukaannya 50,24 ditambah 50,24 akar 10 cm persegi. Dan volumenya itu adalah 200,96 cm kubik. Oke, selesai ya untuk yang A. Lanjut ke soal bagian B. Nah, di sini perhatikan di gambar untuk yang B ya. Ini di sini ada nih ya, dari ujung tepi kiri lingkaran ya. Lingkarannya itu dari kiri ke kanan atau garis tengahnya itu 12 cm. Artinya ini diameter ya. Nah, ini diameternya 12. Kalau diameternya 12, berarti jari-jarinya itu adalah setengahnya dari diameter. Berarti kan 12 dibagi 2 kan 6 ya. Nah, ini 6 cm jari-jarinya. Kemudian di sini ada 10. 10 itu, ini kan garis miring ya. Di sini ya, garis miringnya. Berarti 10-nya itu disebut dengan garis pelukisnya ya. Nah, berarti ini S-nya. S-nya 10. Jadi 10 itu adalah S-nya, nilai S atau nilai garis pelukisnya. Yang belum ada apa? Yang belum ada tingginya ya. Nanti gunanya tingginya itu buat nyari volumenya ya. Nah, ini kita bikin dulu ya tingginya. Nah, di sini tinggi. Nah, kemudian tadi kan jari-jarinya 6 ya. Nah, berarti dari sini ke 6 ya. Ini 6. Nanti membentuk segitiga siku-siku. Nah, ini 6. Jari-jarinya 6. Nah, nanti membentuk segitiga siku-siku. Nah, kalau kita mau cari tinggi, ya, tinggi itu kan garis lurus ya. Artinya, untuk mencari nilai tinggi, kita menggunakan triple Pythagoras, ya. Nah, perhatikan di sini, untuk mencari T, artinya 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Begini ya, kalau tadi kan kalau misalnya nyari miring, pada triple Pythagoras ya, kalau mau nyari miring, ya, berarti yang lurusnya kan ditambahin ya. Tadi yang di soal A. Nah, kemudian kita mau nyari T nih. Kebalikannya ya, kalau misalnya mau nyari T, artinya sisi miringnya dikurangin ya sama yang ini, yang lurusnya ini. Jadi intinya kalau nyari miring ditambah gitu. Kalau nyari lurus, Pythagorasnya kita kurangin. Nah, berarti untuk mencari T, itu akar dari 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat ya. Jadi 10 kuadrat adalah 100, dan 6 kuadrat adalah 36. 100 dikurang 36 adalah 64, dan akar dari 64 itu adalah 8 cm. Berarti nilai tingginya di sini adalah 8 ya. Oke, lanjut. Luas permukaan ya. Luas permukaan, masukin dulu rumusnya. Kalau bisa dimasukin dulu rumusnya ya, biar apa? Sekalian dipahami, biar inget gitu rumusnya itu apa gitu ya. Untuk kerucut rumusnya pi kali R kali buka kurung R tambah S. Oke, karena jari-jarinya 6 ya. Jari-jarinya 6, berarti kita pi-nya menggunakan 3,14. Pi-nya, ini pi ya, pi-nya diganti sama 3,14, R-nya, tadi R-nya udah dapet 6 ya. Jari-jarinya adalah 6. Nah, kemudian buka kurung, ikutin ya. R ditambah S. Nah, berarti 6 ditambah 10 ya. Ini kan S-nya nih. S-nya 10, R-nya 6. Nah, berarti 6 ditambah 10. Dihitung 3,14 dikali 6. 3,14 dikali 6 itu adalah 18,84. Kemudian dikalikan sama yang di dalam kurung ini ditambahin dulu ya. 10 tambah 6 itu kan 16. Berarti 18,84 dikalikan dengan 16. Hasilnya adalah
301,44. Satuannya sentimeter persegi. Nah, ini ya, luas permukaannya sudah. Lanjut ke bagian volume. Untuk mencari volume, tulis dulu rumusnya ya, biar inget ya. Tulis rumusnya. Volume kerucut sepertiga pi r kuadrat T. Kemudian dimasukin angkanya, substitusikan. Sepertiga dikali pi, nilai pi-nya 3,14. R-nya itu adalah jari-jari ya, berarti jari-jarinya itu tadi udah dicari 6 ya. Jadi dikali 6, dikali 6, dikali tinggi. Nah, tingginya tadi udah dicari ya. Ini ya, tingginya kan. Tinggi kerucutnya 8 ya. Nah, ini. Nah, berarti dikali 8. Ini 6 sama 3-nya bisa dicoret atau dibagi ya. 6 dibagi 3 itu kan hasilnya 2. Nah, berarti 3,14 dikali 2 dikali 6 dikali 8 itu hasilnya adalah 301,44 cm kubik. Nah, berarti luas permukaannya adalah 301,44 cm persegi dan volumenya adalah 301,44 cm kubik. Diambil selesai ya. Lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan di sini. Di sini diketahui ya di soal jari-jarinya itu adalah 6, nih ya. Jari-jarinya itu adalah 6. Kemudian jarak dari puncak ya, puncaknya kerucut ke bawah nih, ke alas ya. Nah, ini adalah 10 cm ya. Ini 10 cm. Berarti tingginya ya. Jadi 10 cm itu tinggi. Ini tingginya. Tingginya 10 cm. Nah, kemudian cari nilai garis pelukisnya dulu ya, atau nyari S-nya. Nah, ini kita nyari S-nya dulu. S itu sisi miring ya. Nah, jadi kalau Pitagorasnya, untuk mencari sisi miring, artinya itu akar dari 6 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Seperti itu ya. Karena kan kita mau nyari miring. Kalau nyari miring ditambahin ya. Jadi akar dari 6 kuadrat ditambah 10 kuadrat ya. Nah, kemudian dihitung. 10 kuadrat adalah 100 dan 6 kuadrat adalah 36. Jadi akar dari 136. Nah, 136 ini itu nggak ada ya akarnya ya. Jadi jelek gitu hasilnya. Nah, berarti akarnya bisa disederhanain. 136 itu kan dibagi sama bilangan kuadrat ya. Nah, berarti dibagi 4. 136 dibagi 4 itu hasilnya kan 34. Nah, berarti 136 itu kita pecah menjadi 4 dikali 34. Nah, berarti 4-nya itu bisa kita akarin ya. Akar dari 4 adalah 2, dan akar dari 34 itu nggak bisa ya. Berarti 34-nya tetap di dalam berarti. Nah, berarti sisi S-nya ya, atau garis pelukisnya, itu adalah 2 akar 34 cm. Untuk mencari luas permukaan, tulis dulu rumusnya biar ingat. Pi dikali R dikalikan dengan R tambah S. Masukin angkanya. Pi-nya adalah 3,14 dikalikan dengan R. Ini ya, jari-jarinya kan 6. 6 itu nggak bisa dibagi 7 ya. Kan nilai Pi itu kan bisa 22/7 atau 3,14. Nah, 6 itu kan bukan kelipatan 7 ya. Berarti kita pakai 3,14. Pi-nya 3,14, jari-jarinya dimasukin angkanya 6, buka kurung, R ditambah S. R-nya adalah 6, ditambahin dengan S, S-nya adalah 2 akar 34. Nah, sederhanain lagi ya. 3,14 dikali 6, itu hasilnya adalah 18,84. Nah, ini buka kurung, 6 ditambah 2 akar 34-nya diturunin, ya. Nah, setelah ini, dibuka kurungnya. Menggunakan sifat distributif ya. Menggunakan sifat distributif ya. 18,84 ini dikali 6 dulu. Itu hasilnya 113,04. Nah, kemudian ditambah. Kemudian 18,84 dikalikan dengan 2 akar 34. Itu hasilnya adalah 37,68 akar 34. Nah, satuannya cm persegi. Nah, ini ya jawabannya ya. Oke, luas permukaannya sudah. Lanjut ke volumenya. Volume rumusnya sepertiga pi r kuadrat T. Pi-nya sama ya, gunakan 3,14. Nah, berarti 1/3 dikali 3,14. R-nya, nilai R-nya adalah 6, berarti dikali 6.
dikali 6, karena R kuadrat ya, dikali 6, dikali 6, kemudian dikali tinggi. Tadi tingginya berapa nih? 10 ya? Kan tingginya kan 10 kan? Nah, ini 10. 6 sama 3-nya bisa dicoret ya. 6 dibagi 3 itu adalah 2. Nah, berarti 3,14 dikali 2 dikali 6 dikali 10. Itu hasilnya adalah 376,8 cm kubik. Nah, ini jawabannya ya. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi ke bagian yang D. Nah, di sini diketahui 25 itu apa nih? Pelukis kan? Nah, ini nilai S-nya atau garis pelukisnya itu adalah 25 meter. Nah, kemudian 7 itu jarak pusat lingkaran ke tepi. Nah, berarti ini jari-jarinya ya. Ini jari-jarinya 7. Artinya, cari tinggi ya. Karena mau nyari volume kan. Nah, ini nyari tingginya. Untuk mencari tinggi, tinggi ini kan garis lurus ya. Nah, berarti artinya Pitagorasnya harus dikurangin ya. Nah, berarti tinggi sama dengan akar dari 25 kuadrat dikurangin dengan 7 kuadrat. 25 kuadrat itu adalah 625, 7 kuadrat 49 ya. Nah, kemudian dikurangin 625 dikurang 49, 576. Nah, berarti akar dari 576 itu hasilnya adalah 24. Satuannya meter. Nah, berarti tingginya 24 meter ya. Nah, di sini tingginya 24. Nah, jari-jarinya sudah, tingginya sudah, sisi pelukisnya sudah ada semua ya. Ya udah, nanti udah tinggal gampang nanti. Luas permukaan sama volume tinggal dimasukin angkanya. Luas permukaan rumusnya pi dikali R dikalikan dengan buka kurung R ditambah S. Oke, perhatikan di sini. Nilai R-nya 7 ya. Nilai R-nya tuh 7. Nah, berarti gunakan 22/7 ya. Karena kan 7 bisa dibagi 7. Nah, gunakan 22/7. Masukin angkanya, pi-nya kita gunakan 22/7 dikali dengan R, R-nya adalah 7, buka kurung, R ditambah S. Nah, R-nya adalah 7 ditambah S. Nilai S-nya tadi ini ya, 25 ya. Nah, berarti S-nya diganti 25. Sederhanain lagi ya. Ini 7 sama 7-nya bisa saya coret ya, atau dibagi. 7 dibagi 7 kan habis ya, 1 kan. Nah, berarti dua-duanya diturunin. Kemudian yang di dalam kurung, ini ditambahin. 25 tambah 7 kan 32. Ya kan? Ini kan 32 nih hasilnya. Ya udah, berarti 22 dikali 32. Itu hasilnya adalah 704 meter persegi ya, satuannya meter. Oke, luas permukaannya sudah. Lanjut ke volume. Volume rumusnya sepertiga pi R kuadrat T. Masukin angkanya. Pi-nya sama ya, 22/7 ya. Nah, berarti 1/3 dikalikan dengan pi-nya 22/7 dikali jari-jarinya tadi 7 ya. Nah, berarti dikali 7, dikali 7, dikali tinggi. Berapa nilai tingginya tadi? Udah dicari ya, 24 kan? Nah, tingginya 24. Nah, yuk disederhanain, 7 sama 7-nya bisa dicoret. 7 bagi 7, 1 ya, habis ya. Nah, kemudian 24 sama 3 itu bisa dicoret juga ya. 24 dibagi 3, itu 8. Nah, kemudian hitung 22 dikali 7 dikali 8. Itu hasilnya adalah 1232 ya. Satuannya adalah meter kubik. Meter ya ini ya. Karena meter berarti jadi meter kubik. Ini angkanya cantik-cantik ya. Jadi bulat semuanya. Luas permukaan 704 dan volumenya adalah 1232 meter kubik. Oke, selesai ya untuk yang D. Lanjut ke berikutnya yang E. Nah, perhatikan di sini. 3 itu merupakan tingginya ya. 3 itu adalah tingginya kerucut. 4 itu adalah miringnya nih kan ya. S-nya berarti ya. Atau garis pelukis ya. S itu disebut dengan garis pelukis. S-nya 4. Yang belum ada apa? Jari-jari kan? Nah, ini kita jari-jari. Kita cari jari-jarinya. Karena dia nanti ini kan segitiga siku-siku. Nah, berarti membentuk triple Pitagoras. Berarti untuk mencari R itu kan garis lurus ya. Nah, artinya untuk mencari R itu dikurangin ya. Nah, menjadi akar dari
4 kuadrat dikurang 3 kuadrat. 4 kuadrat itu adalah 16, 3 kuadrat itu adalah 9. Akar dari 16 dikurang 9 itu adalah 7 ya. Nah, berarti akar dari 7. Akar 7 itu udah nggak bisa diapa-apain ya. Ini udah paling sederhana. Tapi kalau misalnya kalian mau mengubah desimal, ya itu boleh juga ya. Nggak masalah ya. Jadi boleh seperti ini, boleh. Atau boleh juga diubah ke desimal gitu. Kalian cari aja. Akar 7 itu desimalnya berapa gitu. Akar 7 itu desimalnya adalah 2,6. Nah, ini ya. 2,6 cm gitu ya. Jadi terserah ya pilihannya mana. Boleh yang ini, boleh yang ini gitu ya. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian kita lanjutin. Tapi di pembahasan ini yang saya gunakan akar 7 ya. Jadi saya enggak ya, desimal enggak. Jadi saya menggunakan akar 7 saja. Nah, kemudian kita lanjutin ya. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai 2,6 juga nggak apa-apa gitu ya. Mungkin kalian merasa saya lebih mudah ke 2,6 yang tadi ya. Akar 7 kan 2,6. Nah, itu juga nggak apa-apa ya. Bebas ya. Nah, kemudian lanjut ke luas permukaannya. Luas permukaan itu rumusnya adalah Pi kali R kali buka kurung R ditambah S. Nah, masukin nilai Pi-nya. Ini karena di sini akar 7, saya gunainnya 22/7 ya. Nah, berarti nanti bentuknya jadi gini. Pi-nya kan 22/7. R-nya, jari-jarinya ini ya. Jari-jarinya udah dicari ya, akar 7. Berarti 22/7 dikali akar 7. Buka kurung, R ditambah S. R-nya tadi akar 7 ya. Berarti akar 7 ditambah S. S-nya adalah 4. Nah, seperti ini. Seandainya kalian mau gunain 3,14 itu juga nggak apa-apa ya. Ini soalnya akar 7 ya. Nah, ini sebenarnya nggak apa-apa sih gunain 3,14. Nah, tapi saya gunainnya 22/7. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Penyederhanaannya diperhatiin. Gunakan sifat distributif ya. Perhatikan di sini. Ini ya, yang di luar sini dikalikan sama akar 7 gitu. Nah, berarti kan akar 7 dikali akar 7 kan 7. Ya, akar 7 dikali akar 7 kan 7 ya. 7-nya dicoret sama 7, jadi 22. Gini ya, jadi bentuknya gini kan. 22/7 dikali akar 7 dikali akar 7. Nah, ini akar 7 dikali akar 7 itu 7. Nah, 7-nya coret gitu. Jadi 22 kan? Nah, ini 22. Nah, kemudian sekarang gantian. Ke sini sekarang ngalinnya ke 4. Nah, berarti jadi gini nih. 22/7 akar 7 dikalikan dengan 4. Nah, berarti 22 dikali 4 kan 88 ya. Nah, berarti bentuknya jadi seperti ini ya. 88/7 akar 7. Nah, kayak gini. Nah, kemudian hampir selesai. Ini 88 dibagi 7, itu saya ubah ke bentuk pecahan campuran ya. 88 dibagi 7 itu adalah 12, 4/7, akar 7 cm persegi. Nah, ini. Jadi ini jawabannya, ya. Kemudian kita cari lagi volume. Perhatikan volume, rumusnya sepertiga pi R kuadrat T. Jadi sepertiga kali 22/7 dikali akar 7 dikali akar 7 dikali tinggi. Ini tingginya ya, tingginya 3 cm ya. Nah, dihitung ya. Perhatikan di sini, akar 7 dikali akar 7 itu kan 7, ya. Nah, ini kalau dikalikan 7 nih. Nah, 7-nya saya coret sama 7. Habis ya. Kemudian 3 sama 3-nya juga dicoret. Jadi 1-1 kan? Jadi 1-1 kan? Nah, berarti 22 saja kan ya? Jadi 22 aja ya. Berarti volumenya adalah 22 cm kubik. Nah, ini selesai ya. Oke, kalau sudah selesai, ini LP-nya jelek banget ya angkanya ya. Kurang bagus ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang ya, kalau misalkan kalian ini mau dijadiin koma juga sama aja, nanti hasilnya desimal juga gitu. Nggak bagus juga angkanya. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi ke yang bagian F. Perhatikan di sini,
Ini miring ya, 13-nya itu adalah miring, artinya 13 itu adalah garis pelukisnya atau S-nya. Di sini garis tengahnya 10 ya. Berarti itu diameter. Ini diameternya itu 10. Nah, kalau diameternya 10, berarti jari-jarinya itu setengahnya dari diameter. Berarti setengahnya dari 10 kan 5. Nah, kemudian cari tingginya ya. Tingginya belum ada. Tingginya belum ada, cari tingginya. Perhatikan di sini, ini nanti membentuk segitiga siku-siku ya. Kan jari-jarinya 5 di sini. Jari-jarinya 5. Nah, berarti membentuk segitiga siku-siku sehingga mencari tinggi kerucut itu dengan menggunakan triple Pythagoras. Perhatikan tinggi itu adalah garis lurus ya. Jadi kalau pada Pythagoras ya, kalian inget-inget ya, kalau nyari miring itu berarti harus ditambahin ya. Nah, kalau kita mau nyari lurus itu berarti harus dikurangin ya. Nah, berarti bentuknya jadi seperti ini. Akar dari 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Berarti 13 kuadrat adalah 169, 5 kuadrat 25. 169 dikurang 25 itu adalah 144. Akar 144 itu adalah 12 cm. Ya, bulat ya. Hasilnya bagus, bulat. Tingginya berarti 12 cm. Nah, ini tingginya 12 cm ya. Oke, berarti jari-jarinya sudah ada, garis pelukis S-nya sudah ada, tingginya juga sudah ada. Sudah lengkap semua. Baru kita nyari luas permukaannya dan volumenya. Masukin rumusnya, luas permukaan Pi kali R tambah S. Nah, ini ya, untuk luas permukaan kerucut. Kemudian, karena jari-jarinya itu adalah 5, maka Pi yang kita gunakan adalah 3,14 ya. Pi-nya itu diganti sama 3,14, jari-jarinya itu adalah 5, buka kurung, R ditambah S. Nah, berarti 5 ditambah 13. Seperti ini ya. Nah, 3,14 dikalikan dengan 5, itu hasilnya adalah 15,7. Kemudian yang di dalam kurung ini ditambahin, 13 ditambah 5 itu adalah 18. Nah, berarti 15,7 dikali 18, hasilnya adalah 282,6 cm persegi. Nah, ini hasilnya ya. Oke, luas permukaannya sudah, lanjut ke volumenya. Volume rumusnya sepertiga Pi R kuadrat. Nah, ini rumus volume. Masukin lagi angkanya. Sepertiga, Pi yang digunakan adalah 3,14. R-nya itu adalah 5 tadi ya. Berarti dikali 5, dikali 5, dikali tinggi. Tingginya berapa nih? 12 ya tadi ya, tinggi kerucut. 12. Nah, dari sini bisa disederhanain ya. 12 dibagi 3 itu adalah 4 ya. Nah, kemudian 5 dikali 5 kan 25. 25 dikali 4, 100. 3,14 dikali 100 ya. Itu hasilnya adalah 314 cm kubik. Nah, ini jawabannya ya. Jadi, luas permukaannya ini, volumenya ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.